Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan mempelajari tentang labelisasi atribut. Oke, kita masuk ke materinya. Sebagai pengantar, bahwa materi ini akan mengajarkan kita untuk mengkustomisasi label dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Label dapat ditambahkan ke peta untuk menampilkan informasi apapun tentang suatu objek. Setiap layar vektor dapat memiliki label yang terkait dengannya. Label ini bergantung pada data atribut suatu layar atau kontennya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menerapkan label yang berguna dan terlihat bagus atau user friendly pada sebuah layar ya, karena nanti label akan diatur berdasarkan layar. Oke, sebagai persiapan belajar, karena pendekatan belajar kita menggunakan studi kasus, yaitu dengan menggunakan peta vektor dengan 3 jenis vektor, yaitu vektor titik, garis, dan poligon, maka sebaiknya nanti siapkan peta tersebut ya, yang petanya nanti dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi. Peta vektor sebagai bahan tadi sudah saya sebutkan dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi. Selanjutnya silahkan membuat proyek baru dan muat peta vektor yang telah dibagikan ke dalam proyek. Baik, karena pembelajaran kita pendekatannya adalah studi kasus, sambil kita jalankan proyeknya ya. Kemudian nanti sambil kita bahas untuk materi berikutnya dalam slide berikutnya. Nah, menambahkan label pada layar peta melalui properti bisa dilakukan ya, nanti karena penambahan labelnya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan fasilitas properti ya, ataupun nanti menggunakan fasilitas yang secara khusus tentang labeling. Nah, caranya nanti adalah dengan pilih layar peta yang akan diberikan label dengan cara klik kanan atau double klik ya, kemudian pilih properties. Selanjutnya klik tab label pada jendela properties. Kalau kita akan menambahkan label menggunakan ini ya, jendela properties. Kemudian pilih show label ya pada pilihan pelabelan ya. Dan yang terakhir adalah pilih sumber label pada pilihan label bit ya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini jendela propertiesnya ya, dan ini layarnya. Kemudian nanti hasilnya masing-masing peta akan memiliki label ya. Oke, kita buat proyek baru ya. Kemudian kita muat ya data-data yang akan kita pelajari ya. Nah, itu datanya misalnya di sini ya, yaitu bahan latihan labeling, yang ini nanti akan saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi ya. Nah, untuk yang SHP nanti kita load atau kita muat ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita open ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kita tutup dulu ya, kemudian kita save ya. Kita simpan misalnya di sini adalah proyek labeling, kemudian silahkan diberi nama masing-masing ya, di misalnya seperti itu. Oke, sampai di sini pemuatan petanya sudah berhasil ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sebaiknya untuk pengaturannya, untuk poligon berada yang paling bawah, kemudian yang paling atas adalah layar titik ya. Untuk memberikan label ya, kalau menggunakan properties ya, misalnya saat ini kita akan memberikan label pada poligon yang menjadi batas administratif desa di Kabupaten Semarang ya. Caranya adalah dengan cara klik kanan properti ya, atau double klik, kemudian nanti kita akan masuk ke halaman ini. Nah, ini adalah halaman, biasanya yang pertama kali muncul itu adalah halaman style ya. Karena kali ini kita akan melakukan labeling ya, maka kita klik bagian tab label ini ya. Nah, selanjutnya ya, kita pilih show label for this layer ya. Artinya di sini diingat-ingat ya, saat ini kita sedang bekerja pada layar poligon, karena nanti pada layar lainnya ketika kita ingin memberikan label, nanti kita harus memilih layar tersebut ya. Nah, ini ada tulisannya juga sih di sini ya, administrasi desa AR ya. Selanjutnya kita pilih show label ya. Nah, setelah kita show label ya, kemudian berikutnya kita pilih kolom yang ada isinya yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, di sini misalnya adalah nama objek ya.
Setelah sampai di sini ya, kita bisa klik apply ya untuk memberikan label, sehingga nanti kalau kita perhatikan masing-masing atribut pada layer ini akan memiliki label. Ini duren, kemudian ini kedawung ya, nah seperti ini ya. Kemudian ini pledokan, pianggang, kemawi, losari dan lain sebagainya. Dari yang sebelumnya tidak memiliki label, saat ini sudah memiliki label ya. Nah, caranya nanti seperti itu kalau kita menggunakan properties ya. Selanjutnya menambahkan label pada layar peta melalui toolbar labeling ya. Nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut ya, karena kalau menggunakan properties tadi jendelanya itu ya, kita nanti akan menggeser-geser jendela dan melihat efeknya dari label tersebut. Nanti kalau kita menggunakan teknik ini, nanti kita bisa melihat ya antara settingannya dan hasilnya lebih mudah ya. Labeling menggunakan toolbar dapat diakses melalui menu toolbar ya. Jika menu label belum tampil di toolbar, maka silahkan aktifkan terlebih dahulu melalui view, panel tool, kemudian label toolbar. Pastikan menu label toolbar dicentang dan terlihat di menu toolbar. Nah, tampilan visualnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti masuk tampilan, kemudian masuk panel alat-alat ya, atau panel tool ya, kemudian label toolbar ini ya. Untuk tempat saya sebenarnya ini sudah tampil sih ya, tapi saya tunjukkan bagaimana cara menampilkan dan menyembunyikannya, sehingga nanti teman-teman kalau itu tidak ada di sini, itu nanti tahu cara menampilkannya ya. Caranya adalah kita klik tampilan ini, atau nanti kalau yang bahasa Inggris view ya, kemudian pilih panel alat-alat ya. Selanjutnya kita pilih label toolbar ini, pastikan ini dicentang. Centangnya ini tanda X ya. Tanda X itu tidak berarti silang ya, tapi ini centang ya. Kita buktikan kalau ini tanda silangnya kita hilangi, maka tool labelnya tadi hilang ya. Maka untuk mengembalikannya ya, kita masuk ke panel alat-alat ya, kemudian kita centang label toolbar. Nanti ada beberapa fitur label yang ada di sini ya. Selanjutnya kita klik ini ya untuk opsi pelabelan. Nah, nanti opsi pelabelan nanti tampil di sini. Enaknya kita tidak hanya bisa bekerja di satu layar ya per jendela ya, karena nanti kita di sini bisa pindah-pindah layar ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita kalau mau menyeting label-label yang lainnya mudah sekali ya dengan seperti ini ya. Oke, misalnya di sini kita sembunyikan labelnya dulu ya. Nah, kita kembalikan ini labelnya yang tadi sebelumnya ada menjadi hilang. Ketika kita tampilkan ya seperti ini ya, maka dia akan tampil lagi labelnya ya. Kita kembali ke sini. Selanjutnya adalah menambahkan label pada layar peta melalui toolbar labeling ya. Untuk mulai menggunakan label, tadi sebenarnya sudah saya demonstrasikan ya, tapi kali ini kita itu ya perkuat konsepnya ya. Nanti silahkan klik menu label, kemudian pilih label yang akan terlihat di sisi kanan ya. Nah, nanti terlihat di sisi kanan sini ya. Selanjutnya silahkan buat label sederhana berdasarkan nama objek dari layar poligon administrasi pada contoh data vektor yang diberikan ya. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan contoh data vektor saya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan contoh data vektor lainnya yang bisa di-download melalui internet ya, atau nanti bisa kalau mau mendigitasi sendiri ya, nanti kurang lebih hasilnya juga akan sama seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, saat ini kita sudah bisa membuat label ya pada peta ya. Baik itu label yang menggunakan properties ataupun yang menggunakan panel label ini ya. Kemudian kita akan lanjut, yaitu opsi label font. Font tersebut ya mungkin lebih besar dan lebih familiar bagi pengguna, namun keterbacaannya masih bergantung pada lapisan apa yang dirender di bawahnya. Untuk mengatasinya nanti kita bisa pilih opsi buffer ya. Jadi kalau kita perhatikan saat ini labelnya ya kelihatan sih ya, tapi bagaimana kalau misalnya kebetulan ya style di belakangnya itu ada warna-warna yang mirip kehitam-hitaman seperti ini. Nah, itu nanti juga akan mengganggu ya. Misalnya jalannya kita set menjadi hitam ya, kita style ya. Kemudian ini kita rubah menjadi hitam seperti ini. Nah, ini kalau tumpang tindih kayak gini tidak bisa baca ya. Posisi seperti ini sulit kebaca lah ya. Nah, seperti ini ya. Maka nanti ya di sini ya
itu nanti kita bisa ada opsi buffer ini ya. Nah, opsi buffer ya, kalau kita perhatikan di sini ada penjelasan lanjutnya atau tidak ya, ada ya. Pilih buffer pada menu labeling ya, kemudian kotak centang di samping draw text buffer ya, lalu pilih opsi yang sesuai dengan yang ditampilkan ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi apapun yang dirender di belakangnya ya, itu nanti label kita akan tetap jelas terlihatan ya. Nah, kita akan melihat ya bahwa ini menambahkan buffer atau batas berwarna pada label tempat ya, sehingga lebih mudah untuk dilihat ya, atau eye catching ya. Nah, nanti kalau ini kita aktifkan ya, gambar penyekat teks ya, jadi nanti belakangnya itu ada semacam ini ya, background ya, yang mengikuti dari teksnya ya. Untuk ukurannya nanti bisa di set ya, dari satu-satu ya, kemudian diperbesar juga bisa ya, nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman nanti coba berbagai ukuran ya. Sedangkan warnanya itu nanti juga bisa di set ya, menjadi dari warna-warni lah seperti ini ya, itu bisa ya. Nah, saya sarankan warna yang terang karena tulisannya berwarna hitam. Nah, nanti kurang lebih bisa seperti itu ya. Kemudian yang lainnya transparansi ya, kalau memang kita menginginkan agak transparan ya, ketika menabrak yang lainnya biar terlihat menyatu lah, itu juga bisa dilakukan. Untuk style gabungannya ya nanti bisa di set ya, yang lain-lainnya ya teman-teman bisa dicoba ini ya, modus pencampuran, kemudian screen ya, kemudian dots ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya istilah-istilah grafis ya, teman-teman yang mungkin pernah belajar atau pernah atau ada di jurusan grafis, mungkin istilah-istilah ini akan lebih familiar ya. Nah, di sini ada informasi tambahan ya, ada tulisan live update ya. Jadi berbeda dengan ketika tadi kita mengatur menggunakan properties ya. Untuk menu label di sini ya, ada opsi live update, sehingga nanti perubahan-perubahan yang kita lakukan di sini itu nanti langsung diupdate di sana. Itu ya mungkin lebih enak sih ya kalau kita sedang mengediting ya. Karena kalau ini tidak kita aktifkan ya, sekalipun ini kita rubah menjadi merah misalnya ya, ini belum update selama kita belum apply. Kalau sudah apply baru dia update ya. Nah, nanti saran saya sebaiknya ya aktifkan saja untuk live update ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita mempelajari tentang penempatan label ya. Nah, nanti di sana ada pilihan penempatan ya di sini ya. Silahkan pilih sekitar titik pusat dan ubah nilai jarak ke 2 mm ya. Lalu coba kurangi dan tambahi ya. Lihat apa yang terjadi pada labelnya ya. Nah, nanti silahkan dirubah-rubah ya penempatan labelnya dengan pilihan yang ada dan perhatikan apa yang terjadi ya. Oke, berikutnya kita pilih penempatan ya, yang gambarnya kurang lebih seperti ini, atau placement kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, untuk penempatan nanti ada beberapa opsi ya, ada offset atau berjarak dari titik pusatnya ya. Nah, nanti setiap objek itu kan diasumsikan ada titik pusatnya. Nanti bisa ada offset ya, kemudian ada di sekitar titik ya. Nah, nanti ada di sini ya. Kemudian ada menggunakan keliling, ada di sisi keliling-kelilingnya. Kemudian ada horizontal ya. Kemudian ada bebas ya. Nah, bebas itu dia ini ya. Nah, ini ya. Kalau yang dirasa ukurannya enak miring ya, nanti dia dimiringkan ya. Kemudian ada using perimeter ya, seperti ini. Nanti dicoba-coba. Yang perimeter ya nanti agak melengkung lah gambarnya ya. Kita kembali ke offset ini ya. Nanti aturannya juga beda-beda yang offset ya. Yang offset pun nanti ada bisa di sisi kanan, ada sisi atas, sisi atas kiri, kemudian atas bawah kiri dan lain sebagainya. Ini silakan dicoba-coba aja ya. Ini ada aturan-aturannya ya. Kemudian bisa diputar-putar juga. Nah, ini dia berputar ya. Oke. Nah, nanti silakan dicoba-coba ya. Nah, labelnya, kemudian yang lainnya ya, nanti ada sekitar titik, itu ada pengaturan, ada jaraknya ya, kemudian seperti ini ya. Kemudian apa setting yang lainnya lagi ya. Oke. Bisa ditransparan juga ya. Ada prioritasnya, prioritas rendah sama prioritas tinggi. Ini cocok kalau yang bebas ini ya. Nah, bebas ini ya, kemudian prioritasnya misalnya ditinggikan atau direndahkan. Nanti hasilnya akan beda-beda ya. Nanti coba aja ya.
Kemudian kita lanjut aja untuk materi kita. Untuk yang itu nanti silahkan teman-teman dieksplorasi sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah formatting ya. Pada bagian formatting, kita dapat mengatur ketebalan garis, memutus karakter, dan perataan. Jika data label berupa angka, juga dapat diatur tempat desimalnya ya. Jadi label berikutnya yang bisa kita berikan ya adalah formatting. Nah, di sini ya. Nah, formatting kalau formatting itu putus karakter itu nanti misalnya kalau di sini nama tempatnya itu ya ada 2 karakter yang dipisah dengan koma itu ya. Nah, nanti bisa berbeda. Kemudian ketebalan garis ya bisa kita coba di sini ya. Nah, kita coba tebalkan ya. Nah, bisa semakin tebal ya. Kemudian bisa juga ini diatur perataan rata tengah. Ini saya sarankan untuk placementnya tadi kita ke offset ini biar terlihat lebih mudah lah dengan rotasi tadi ya. Kemudian ini bisa kanan ya, kiri. Ini tidak kelihatan kalau placementnya seperti itu ya. Nah, kalau ini kita coba ya. Nah, nanti memang ini berkaitan juga dengan ini ya, penempatan yang lainnya ya. Yang lain-lainnya ya nanti silahkan di set ya. Nah, ini saya coba-coba aja ya. Kita reset coba ya, kemudian kita show label ya. Prioritasnya kita tingkatkan ya. Tadi kita juga sudah mengatur buffernya ini ya. Kalau ini kita hilangkan ya, nanti kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini kita tambahkan seperti ini ya. Kemudian nah ini kita coba-coba aja. Oke, kita lanjut ya. Ya itu dicoba aja ya teman-teman sekalian. Tapi itu nanti masing-masing formatting akan saling mempengaruhi ya. Sorry. Nah, tadi untuk formatting ya, kita bisa mengatur ukuran, bisa mengatur spasi dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ini tingkat lanjutnya ya, itu misalnya kita ingin mengganti simbolisasi styling yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, kita ganti dengan label. Dalam beberapa kasus, lokasi suatu titik tidak perlu terlalu spesifik. Misalnya, sebagian besar titik dalam place lapisan mengacu pada seluruh kota atau pinggiran kota, dan titik spesifik yang terkait dengan fitur tersebut tidak terlalu spesifik dalam skala besar. Faktanya akan memberikan satu poin yang terlalu spesifik dan seringkali membingungkan pengguna peta yang kita buat ya. Sebagai contoh ya, mungkin ini contohnya agak mengada-ada lah istilahnya ya. Nanti teman-teman ketika bekerja akan menemukan contoh yang lebih representatif. Misalnya di kawasan wisata Bandungan ingin melihat jumlah tempat ibadah Islam dan Kristen ya, di mana pengguna tidak perlu tahu lokasinya di mana, tapi hanya ingin melihat gambaran besarnya saja secara visual masing-masing tempat ibadah tiap agama. Misalnya kita ada di tempat tertentu ya, di Bandungan lah gitu ya. Padahal Bandungan itu sebenarnya kelurahan tersendiri, tapi di dekat Bandungan itu ada tempat-tempat ibadah yang sebenarnya ya bisa digunakan. Itu tidak mengacu pada batas administratif ya, tapi hanya mengacu pada kedekatannya saja ya, dan bisa dilihat secara visual. Untuk mencegah kesalahpahaman objek tempat ibadah ya, seringkali ada gunanya menonaktifkan simbol titik dan menggantinya sepenuhnya dengan label ya. Nah, caranya adalah set ukuran simbol tempat ibadah menjadi 0 ya. Ukurannya menjadi 0. Nanti kita rubah di sini ya. Oke, biar tidak membingungkan dengan peta administrasi, mungkin tidak bingung ya. Kita biarkan aja yang label administrasi ini ya. Berikutnya kita masuk ke yang sarana ibadah ini. Sarana ibadah kita buatkan label ya, show label for this layer ya. Dan kita
berikan pada remark ya. Nah, di sini nanti ada masjid dan ada gereja. Nah, caranya ya. Nah, di sini kan ada nah ini Bandungan di sini ya. Ada Bandungan ya di sini ya. Nah, kita ingin tahu ya yang dekat dengan Bandungan ini ya. Itu gereja dan masjid itu ada berapa? Ini walaupun ada di tempat-tempat yang lainnya ya. Kita coba akan hilangkan simbolnya ya. Nah, untuk menghilangkan simbol kita masuk ke sini ya. Kemudian penanda ini, penanda simbolnya ini ya, kita jadikan menjadi 0 ukurannya ini ya. Kita jadikan menjadi 0 seperti ini ya. Kemudian ini akan hilang sehingga nanti kelihatan lah ini ada, oh di sini ada gereja, masjid, gereja ada berapa? 1, 2, 3, 4 lah. Ini dianggap Bandungan semua gitu ya. Dan masjid ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini dianggap sebagai area penyangga dari Bandungan walaupun sebenarnya secara administratif itu ada di wilayah yang lainnya ya. Nah, itulah kadang kasus-kasus seperti itu kan dibutuhkan ya. Kita membutuhkan ini apa fasilitas di Bandungan ada berapa ya. Kita tidak menyebut ini di administrasi mana, tapi kita hanya ingin itu ya fasilitas terdekat yang bisa diakses dari misalnya seorang wisatawan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, nanti simbolnya menjadi 0 tadi ya. Sementara labelnya diberikan ya sehingga nanti labelnya tampil ya. Untuk labelnya ya placementnya tadi ya, ini sebenarnya bisa diatur-atur juga ya. Di sini ada pengaturan placement. Nah, ini berjarak dengan titik ya. Nah, misalnya kalau berjarak dengan titik, kita bisa naruhnya. Nah, ini gini bisa ya. Di tempat yang agak jauh-jauh seperti ini ya. Nah, tadi untuk kalau teman-teman mau nyoba ini ya. Nah, ini tebal garisnya ya bisa diberikan ya. Kemudian tengah, kanan ya. Kemudian follow label dokumen. Nah, label placement ya. Nah, nanti bisa juga seperti itu. Coba-coba aja ya. Nah, untuk kalau misalnya labelnya merupakan angka ya bisa juga kita format angkanya ya. Nah, untuk format angka nanti di sini cuma penempatan angka desimalnya saja ya. Oke, kita lanjut ya materi kita ya. Nah, jika dalam beberapa kasus kita ingin membedakan secara signifikan background satu dengan yang lainnya, maka kita juga dapat menggunakan background. Background label dapat dipilih bentuk, ukuran, warna, perputaran, transparansi, dan lainnya ya. Nah, cara untuk menggunakan background nanti ada di sini ya, simbolnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi yang tempat ibadah ya, kita akan memberikan background ya. Nah, background, kemudian kita klik gambar latar sehingga nanti ada backgroundnya. Backgroundnya nanti bisa diatur bentuknya ya, bisa persegi, kemudian bisa elips ya, kemudian nanti bisa yang lainnya, lingkaran juga bisa ya. Kemudian penyangganya, buffernya ya, jenis ukurannya ya bisa tetap seperti ini ya. Kemudian bisa penyangga seperti ini ya. Nah, tetap tidak tampil ini ya. Nah, nanti coba teman-teman di explore lebih jauh ya. Untuk ukurannya nanti bisa coba diperbesar ya. Ukuran X-nya ya, kemudian ukuran Y-nya bisa juga diperbesar ya. Nah, nanti bisa menjadi lebih besar ya. Ini sesuai dengan kajian yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Untuk perputarannya, nah ini kalau lingkaran perputarannya tidak kelihatan ya, kita coba rubah menjadi elips ya. Kemudian kita rubah ya perputaran offset misalnya seperti ini ya. Berapa derajat kita coba rubah, ya, agak miring, nah kayak seperti ini ya. Kemudian transparansi juga bisa kita berikan di sini ya. Nah, nanti biar kalau menumpangi objek lain ya, objek lainnya tidak kelihatan hilang ya. Kemudian warnanya nanti bisa diatur warna pengisi maupun warna tepinya. Warna tepinya misalnya kita buat merah ya biar kelihatan jelas ya. Dan ketebalannya kita atur sekian ya. Nah, ini ada merah-merahnya. Kemudian warna pengisinya misalnya kita buat orange ya. Nah, nanti biar itu ya. Silakan dibuat ya lebih artistik lagi biar nanti lebih informatif ya. Oke, saya kira demikian materi kita kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk materi PDF dan bahan lainnya yang diperlukan dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi. Untuk kontak lebih lanjut, jika teman-teman memerlukan bisa ke sini ya, priadi@ltr@gmail.com ataupun priadi@stekom.ac.id.
Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.